lihat dan kita intip bagaimana kekuatan Persija Jakarta di sore hari ini asuhan pelatih Iwan Setiawan. Iya, telah terjadi rotasi di sana. Kita lihat di sini Ngurah digantikan oleh Sarijal, Saroni digantikan oleh Mukmin Aliansa, sementara Anendito digantikan oleh Jarot yang memang jarang sekali turunkan sebagai yang juga mantan pelatih Persija Jakarta, Rahmat Darmawan. Iya, tanpa Greg Nukul dan juga kita lihat di sini Sukadana yang dirotasi dengan digantikan oleh Denny Santoso. Terlihat memang sepertinya juga coach RD lebih mengusung offensive play. Udara yang sangat baik tentunya saat ini berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, dan inilah dia kick off babak pertama. Victor Igbonevo kali ini bagi Arema Indonesia. Thierry Gattuso berusaha untuk melewati Pedro Javier. Ya, cukup menarik memang strategi yang dilakukan oleh coach Iwan dengan menghadapi tim Excalibur Arema yang memang merupakan dream team di setiap lininya. Pemain-pemain yang memang sangat terkenal di ajang sepak bola Indonesia. Sementara kita di sini adanya perubahan dengan menempatkan Amarzuki sekarang bermain di sektor tengah untuk bisa lebih fokus untuk menggantikan peran daripada Saroni yang biasa bermain di situ, Rendra. Ya, Thierry Gattuso menikmati perannya sebagai bek kiri di era pelatih Rahmat Darmawan di Arema Indonesia. Sementara ini Ismail Sofyan, salah satu pemain senior di kubu Persija Jakarta, diharapkan mampu memberikan umpan-umpan silang untuk Pedro Javier. Galis Daryono sudah melakukan tendangan gawang tadi. Kembali kita lihat berusaha untuk melakukan duel Hasim Kipu tadi dengan Rahmat Afandi yang juga pernah membela Arema Indonesia. Ya, memang inilah pertandingan yang syarat emosi sekali. Dari kedua tim juga banyak pergantian atau juga perpindahan pemain dari kedua kubu. Sementara juga kita tahu juga kedua pelatih semuanya sahabat sejati, di mana juga Coach RD dengan Coach Iwan juga merupakan teman baik. Sementara mereka harus saling mengalahkan di pertandingan hari ini dan juga mereka harus merancang strategi untuk bisa mendapatkan poin maksimal di pertandingan ini. Hendro Siswanto kembali mendapatkan kepercayaan bermain sebagai pemain utama mendampingi Egy Melgiansyah. Kita lihat pelanggaran. Ya, terlalu tinggi tadi kita lihat Hendro Siswanto mengangkat kakinya. Dan tentunya di sini ada peluang yang dimiliki oleh Persija di menit-menit awal. Ya, Park Kyung-min yang sudah mencetak gol yang cukup indah ketika tim Persija Jakarta bermain imbang 2-2 dengan Gresik United lewat tendangan first time ya. Ya, Kembali menjadi andalan. Selain juga Igo mencetak gol ketika menghadapi Pelita Bandung Raya. betul. Park Kyung-min kali ini kembali tendangan Park Kyung-min. Ya, 2 gol sudah dicetak oleh Park Kyung-min. Dan ini sebenarnya posisi yang sering sekali diambil oleh Anindito yang hari ini tidak turun, Rendra. Dan juga kerap sekali Anindito dalam posisi ini juga mencetak gol. Kita lihat bagaimana Park Kyung-min sudah 2 tendangan kaki kirinya berhasil masuk ke gawang lawan. Sudah mencetak 2 gol. Pemain asal Republik Korea ini. Kembali kita lihat bagaimana serangan dari Arema Indonesia patah oleh Robertino Puliara. Masih Robertino Puliara. Tidak offside kali ini. Rahmat Afandi. Masih Rahmat Afandi. Kembali sebuah peluang. Wow! Gol! Persija Jakarta berhasil mencetak gol 1-0 unggul atas Arema Indonesia, dan seorang pemain dengan nama Pedro Javier mencatatkan namanya di papan skor Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Ya, Rendra, kembali kita lihat tradisi bagi tim Persija selalu mencetak gol terlebih dahulu kembali terulang di pertandingan sore ini. Kita lihat bagaimana kesalahan fatal daripada Kurnia Mega yang menangkap bola dan terlepas. Rahmat Afandi pun sedikit kebingungan ketika melihat bola terlepas dan dia memberikan umpan tarik di mana Pedro Javier datang dari belakang dan bam, gol terjadi. 1-0 untuk Persija. Ini dia diawali oleh trupas yang sangat bagus dari Robertino. Ini dia tangkapan yang lepas, ya. Ya, dalam laga paling laki ini kita bisa menyaksikan bagaimana Rahmat Afandi memberikan sebuah assist berada di depan gawang, dan Pedro Javier melakukan sebuah tendangan yang sebenarnya tidak kencang dan juga sempat melintir dan akhir masuk ke gawang Kurnia Mega Hermansyah. Iya, kita lihat di sini walaupun memang ada sedikit klaim daripada Kurnia Mega bahwa dia dilanggar, kita lihat memang tadi bola memang sempat ditangkap, namun kita lihat bagaimana tayang ulangnya, bola terlepas. Ya, belum 100% ditangkap, dan kita di sini umpan tarik yang sangat baik, dan
Bam! Gol dengan kekuatan yang tidak maksimal, namun sudah bisa menghujam gawang Arema di menit-menit awal di babak pertama ini. Bagaimana emosional dari Pedro Javier dalam mencetak gol di sore hari ini, dan juga ucapan terima kasih dari pelatih Iwan Setiawan. Kita lihat, ini merupakan gol keempat bagi Pedro Javier di musim ini. Ya, terus kita lihat di situ antara Coach Iwan dan juga Pak Ferry Paulus. Apakah itu akan berakhir dengan kemenangan bagi Persija? Kita akan lihat, Rendra. Persija Jakarta memiliki masalah dalam mengamankan kemenangannya. Betul. 2 kali mereka unggul, tapi 2 kali juga mereka kehilangan poin. Masing-masing harus menyerah dari Pelita Bandung Raya dan juga harus menyerah dari Sriwijaya FC, dan yang terakhir bermain imbang dengan Gresik United. Ya, tentunya memang strategi yang harus diperankan atau juga dimainkan oleh Coach Iwan di saat mereka memang sudah mendapatkan keunggulan. Tentunya juga harus ada perubahan strategi, Rendra, bahwa memang apapun yang terjadi, poin 3 maksimal itu adalah sangat dibutuhkan. Mengingat juga sekarang posisi dari Persija di urutan 2 dari bawah, urutan 17, sementara kita di sini Arema dengan posisi ketiganya. Pertandingan belum berakhir, Arema masih punya kemampuan untuk bisa membalikkan keadaan tentunya. Ya, Pedro Javier mencatatkan namanya sebagai pemain Persija Jakarta yang selalu mencetak gol ke gawang Arema Indonesia dalam 3 kali pertemuannya. Musim lalu kedua tim bertemu, Arema Indonesia bermain imbang 1-1. Ketika itu gol dicetak oleh Bambang Pamungkas melalui penalti, sedangkan gol Arema dihasilkan dari gol bunuh diri Precious Emojoraye. Sedangkan pada pertemuan kedua, Persija Jakarta unggul 1-0 atas Arema Indonesia, dan Pedro Javier lah yang mencetak gol. Dan di sore hari ini Pedro Javier kembali mencatatkan namanya ke gawang Arema Indonesia dalam pertemuan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Park Hyo-min dengan Hasim Kipu. Kembali ke dalam kali ini untuk Arema Indonesia. Kembali Hasim Kipu. Bola dikuasai oleh Amar Zuki. Ismet Sofyan atau Sahrizal, maksudnya tadi kepada Pedro Javier. Sebentar ini oleh Munhar kepada Thierry Gattuso. Hendro Siswanto. Ya, kita dengar sayap-sayap atmosfer di Stadion GBK ini sedikit memberikan aura positif bagi tuan rumah, dan kita akan lihat bagaimana konsistensi permainan dari tim Persija sendiri, apakah mereka bisa mendapatkan poin 3 dan mendongkrak posisi mereka untuk keluar dari zona degradasi tentunya. Dan kita tahu juga Arema bukan tim sembarangan, Rendra, yang juga kerap bisa membalikkan keadaan. Namun memang sangat disayangkan, memang kita lihat di sini 3 kali permainan away daripada Arema, mereka pun masih mendapatkan hasil kurang memuaskan dan selalu kalah tentunya. Apakah mungkin ini Persija bisa kembali menambah derita dari Arema? Kita akan lihat sejauh mana penampilan dari para pemain Persija. Ya, Arema Indonesia adalah tim yang mampu menaklukkan rekor tak terkalahkan pimpinan klasemen Mitra Kukar. Ya. Dan di sore ini mereka menghadapi Persija Jakarta yang memang berusaha untuk meraih poin demi poin untuk bisa keluar dari zona degradasi. Ya, pertandingan ini sendiri Mitra Sepak Bola selain juga memberikan sebuah perhatian yang sangat luar biasa bagi para penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kita saksikan begitu banyak penonton yang hadir dari Jackmania maupun juga Aremania yang datang berbondong-bondong dari Malang dan juga Aremania yang berada di kota Jakarta. Pertandingan ini sendiri pun juga disaksikan dengan sebuah acara nonton bareng dari Jack Semarang yang membuat acara nonton bareng di Hotel Bintang 5 di Semarang, yaitu Grand Candi. Dan ini kita saksikan bagaimana pertandingan ini memang memberikan sebuah perhatian yang sangat besar terhadap pencinta sepak bola di Indonesia. Kembali Park Hyo-min. Masih sangat baik Park Hyo-min menguasai bola. Wow. Ya, peranan dari Park Hyo-min juga bisa menjadi roh permainan pada Persija. Ditambah dengan apabila penampilan terbaik Robertinho bisa dikeluarkan di setiap pertandingannya. Karena memang Robertinho salah satu pemain yang memang sebelumnya sangat baik dalam memberikan umpan-umpan sebagai playmaker. Kembali pelanggaran dari Munhar untuk Park Hyo-min. Ya, tipikal pemain seperti Park Hyo-min inilah yang memang sering menyulitkan dan juga membuat gemes para pemain bertahan. Ya, betul sekali. Liar dengan postur tubuh juga yang sangat kuat, atletis, dan kita lihat di sini cukup bandel. Mengingatkan kita kepada sosok Tantan
striker daripada Sriwijaya yang memang punya juga kekuatan kondisi tubuh yang sangat baik. Kurnia Mega Hermansyah meminta rekan-rekannya untuk menutup ruang tembak. Ini merupakan jatah dari kapten tim Fabiano Rosa Beltram untuk melakukan tendangan dari jarak jauh. Lihat bagaimana Fabiano Rosa Beltram sudah mengambil ancang-ancang, sudah mencetak 1 gol di musim ini lewat 1 penalti ketika menaklukkan PSPS di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kembali kita lihat Pedro Javier masih mengenai para pemain Arema Indonesia. Dendi Santoso. Dendi Santoso dimainkan menggantikan peran dari Sunarto yang tidak bisa bermain di laga sore hari ini. Dan kita lihat sebuah peluang. Tuntas. Dan Kate Kayama Gams membuat skor imbang 1-1 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Iya, baru saja kita bahas tadi Rendra bagaimana efektivitas daripada penampilan defense daripada pemain Persija kembali terulang. Kita lihat dan kembali sosoknya adalah seorang Galih Sudaryono yang kerap sekali memberikan atau juga membuat blunder di daerah kotak penalti. Dan kita lihat di sini kembali tangkapannya tidak begitu maksimal dan akhirnya bola muntah begitu gampang untuk diselesaikan oleh Kate Kayama Gams. Ini dia tayang ulang ya. Ya, tangkapan yang lepas dan ini dia. Bam, sama seperti kejadian pada saat Persija mencetak gol, tidak keras namun sudah cukup mematikan. Dan juga kita di sini bagaimana penempatan posisinya sangat baik dari seorang Gams. Dan ini dia gol penyeimbang 1-1. Ini merupakan gol keempat bagi Kate Kayama Gams untuk Arema Indonesia musim ini, di mana Kate Kayama Gams sendiri lebih bermain sebagai seorang gelandang menyerang di kubu Arema Indonesia musim ini. Dan ini merupakan selebrasi khas gaya dari Kate Kayama Gams. Ya, kita di sini memang sudah pantas sekali dengan komentar dari Coach Iwan bahwa mungkin kubunya atau juga tim Persija akan berpikir untuk kembali menarik seorang Andri Tani Adiaksa. Karena memang kita di sini kelemahan dari sektor kiper sangat jelas terlihat. Thierry Gattuso tadi memberikan bola ke dalam kotak penalti. Datang kali ini bantuan dari Hasim Kipu dari Arema Indonesia. Christian Gonzalez, ada Robertino Puliara. Kita lihat sebenarnya produktivitas gol daripada pemain depan Persija sebenarnya sangat baik Dendra. Namun memang inilah dia. Kita lihat bagaimana juga Gali kembali menggeleng-gelengkan kepalanya. Seakan-akan tidak yakin bahwa begitu gampang sekali gol-gol tercipta dari lawan-lawannya oleh karena kesalahannya sendiri. Tinggal ke lapangan permainan. Kembali ke dalam Ismet Sofyan. Egy Melgiansyah tadi melakukan intercept. Balik Ismet Sofyan kali ini pada Robertino Puliara. Pelanggaran. Dia Egy Melgiansyah mengatur bola atau juga deep playmaker bagi tim Arema Indonesia. Ada Park Hyo-min yang sudah berada di depan bola. Hendro Siswanto, pemain serba bisa, pernah dicoba di posisi bek kanan dan sekarang kembali di posisi aslinya sebagai gelandang pendamping bagi Egy Melgiansyah. Dan bersiap-siap Park Hyo-min. Sudah dilakukan kali ini, kembali sebuah peluang. Lagi, inilah dia big match. Saling jual beli gol yang terjadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Oh, ternyata ada sebuah panggilan offside dari asisten wasit. Ya, tidak jelas terlihat dari kita di sini Rendra apa memang betul itu adalah suatu pelanggaran offside. Ini dia, ya betul sekali. Betul. Betul sekali. Sudah ada pemain dari Persija terlebih dahulu berdiri pada posisi offside, yaitu Fabiano nampaknya. Walaupun sebenarnya mencetak gol, tidak dalam posisi offside. Memang arah bola pun memang sebenarnya tadi ke arah Fabiano. Dan satu keputusan yang sangat tepat.
Gol yang tadi dicetak oleh salah seorang pemain Persija Jakarta oleh Sahrizal harus dianulir karena memang Fabiano telah berada dalam posisi offside. Mukmin Aliansyah duel dia dengan pemain muda lainnya yaitu Dendi Santoso. Sementara ini kita lihat Victor Igbonevo. Galis Daryono. Aremania yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, berikan dukungan kepada Singoedan Arema Indonesia. Ya, Jarod dengan Dendi Santoso. Ya, satu hal yang tidak perlu dilakukan sebenarnya kita di sini. Ya, memang tinggi sekali dan sudah sepatutnya memang Jarod harus mendapatkan kartu kuning. Terlalu tinggi mengangkat kaki dan mengarah langsung ke bagian lutut dari Dendi. Sangat wajar apabila juga Dendi mungkin sedikit tersulut emosinya, Rendra. Sama-sama pemain muda, Betul. sama memiliki temper yang cukup tinggi. Nanti kita lihat Kate Kayamba, Gams. Kembali Victor Igbonevo, Egy Melgiansyah. Kali ini adalah Thierry Gattuso. Kembali serangan dibangun oleh Thierry Gattuso bagi Arema Indonesia, mencari pergerakan dari Beto Gonçalves. Iya, tidak mau mengambil risiko kita di sini. Gali langsung membuang bola. Kembali ke dalam Hasim Kipu bagi Arema Indonesia. Kembali Egy Melgiansyah. Hasim Kipu kali ini. Umpan Hasim Kipu ke dalam kotak penalti. Masih ada Fabiano Rosa Beltran. Umpan ke dalam berikutnya untuk Arema Indonesia. Mari kita saksikan Fabiano Rosa Beltran. Thierry Gattuso kembali. Ya, offside. Dan satu yang sangat menarik dari sini bagaimana kita lihat kecerdikan dari coach RD yang menempatkan Thierry Gattuso di sektor bek kiri. Karena kita lihat dengan crossing-crossing yang sering sekali dilakukan sangat membantu para penyerang untuk mendapatkan peluang. Dan kita lihat juga pada saat dia bermain untuk Sriwijaya, bagaimana penampilan dari Thierry pun juga walaupun mereka bermain sebagai stopper, dia pun kerap sekali sering naik untuk memberikan support offense pada para rekannya. Dan ini memakan korban yaitu Benny Wahyudi yang tidak bisa diturunkan. Kekuatan lapangan tengah dari Persija Jakarta sejauh ini. Ya, kita melihat di sini dengan adanya atau juga perubahan yang dilakukan oleh Coach Iwan sedikit bisa membantu performa lini tengah, di mana memang Marzuki juga pemain yang serba bisa, yang sekarang juga ditugaskan sebagai gelandang atau juga defense midfielder untuk bisa memotong serangan-serangan daripada Arema cukup berhasil. Namun di sini kita lihat Jarod yang kerap sekali membuat satu kesalahan, itu juga kesalahan elementer yang mungkin agak sedikit menjadi perhatian kita di pertandingan hari ini, karena memang Jarod jarang mendapat kesempatan untuk bermain di tim pertama, Rendra. Kembali masih para pemain Arema Indonesia menguasai bola. Umpan berikutnya Hasim Kipu. Duel dia dengan Mukmin Aliansyah. Masih Hasim Kipu. Egy Melgiansyah. Beto Gonçalves. Dendi Santoso. Masih Dendi Santoso. Diamankan bola oleh Mukmin Aliansyah. Ya, kita belum bisa melihat ada satu pemain yang bisa menjadi duet daripada Fabiano di sektor pertahanan, di mana memang kehilangan pemain-pemain terdahulu memang sangat terasa, Rendra. Dan Nana pun juga sebagai pemain yang mungkin juga sudah sedikit lama di Persija pun masih belum bisa mendapatkan porsi yang lebih banyak bermain. Pedro Javier.
Masih Pedro. Oh, Pelanggaran dari belakang Hendro Siswanto. ya betul sekali. Dan satu hal yang tidak perlu dilakukan oleh Pedro, ada wasit yang sudah menghentikan pertandingan dan juga kita lihat tindakan tegas dari Najamuddin Aspiran. Seharusnya Pedro tidak melakukan hal itu untuk memprovokasi Hendro. Kita lihat bagaimana soloran dari Pedro Javier dihentikan oleh Hendro Siswanto. Emosi dari Pedro Javier. Dan ini merupakan Hendro Siswanto, salah seorang breaker yang memang tugasnya menghentikan sebuah serangan balik. Kembali Fabiano Rosa Beltram kepada Pedro Javier. Tangkap dengan baik kali ini oleh Kurnia Mega. Ya, baik sekali dummy daripada Dendi tadi. Melewati Jarod. Ya. Tendangan mendatar. Dan kita lihat di sini sudah mulai sedikit terbuka ruang sektor tengah daripada Persija, di mana tadi kita lihat Robertino, Jarod dan juga Amarzuki yang out position, sementara akhirnya Beto mendapatkan posisi melakukan shooting dengan jarak yang sangat terbuka untuk bisa mencetak gol. Masih beruntung Gali bisa fokus untuk melakukan tangkapan. Park Hyung-min. Masih Park Hyung-min memberikan umpan. Sedikit terlambat support dari lini kedua Persija Jakarta menyambut umpan Park Hyung-min. Ya, bola dibuang oleh Kurnia Mega. Kita lihat Dendi Santoso masih memegangi lututnya. Ya, tampaknya itu adalah efek dari terjangan Jarod tadi. Dan M. Ridwan dipersiapkan untuk diberikan kesempatan menggantikan posisi daripada Dendi Santoso. Ya, kita akan lihat apakah pelatih Rahmat Darmawan akan menarik Dendi Santoso. Dan sementara ini merupakan gol yang dicetak oleh Rahmat atau Pedro Javier ketika Rahmat Afandi berhasil memberikan umpannya. Kita saksikan tendangannya sebenarnya hampir saja tadi melenceng. Betul. Tapi beruntung masih mengenai salah satu kaki dari Pedro Javier. Begitu juga gol dari Kate Kemagams. Ya, tidak keras. Betul. Praktis ini adalah 2 gol yang diawali oleh blunder dari kedua kiper yang sebenarnya punya jam terbang juga cukup lumayan, Rendra. Memang kadang-kala juga setiap pemain pun mungkin mendapatkan hari yang tidak beruntung. Kembali permainan dilanjutkan Thierry Gattuso. Kembali kali ini Christian Gonzalez. Terlepas tadi masih ada Fabiano Rosa Beltram, Amarzuki langsung memberikan bola panjang. Tidak ada pemain yang dituju kali ini, dikuasai sepenuhnya oleh Victor Igbonevo. Ya, tidak jelas tadi umpan daerah daripada Marzuki yang mengarah kepada Park dan terlalu jauh. Kembali Thierry Gattuso. Offside Christian Gonzalez. AW2 telah mengangkat bendera untuk Christian Gonzalez. Kembali kali Robertino Puliara, masih Robertino Puliara. Kepung dia oleh 2 pemain, Hendro Siswanto dan juga Egy Melgiansyah. Syahrizal, Ismet Sofyan. Munhar. Inilah dia ciri khas dari Kurnia Mega. Pemain yang satu ini memang terlihat tidak kokoh, tapi skill dan juga refleksnya memang sangat bagus.
Jarod duel kembali dengan Hasim Kipu. Kita lihat ada sedikit tindakan nakal dari Hasim Kipu tadi. Agak gemes nampaknya Rendra dengan potongan rambut dari Jarod. Kembali umpan ke dalam kali ini. Dendi Santoso, Amarzuki, Robertino Puliara. Anggaran Robertino Puliara terhadap Kate Kayambagams. Thierry Gattuso. Egy Melgiansyah kali ini masih Arema Indonesia, berikan kepada Hendro Siswanto. Mengalihkan bola kepada Hasim Kipu. Bermain 1-2 Hasim Kipu dengan Dendi Santoso. Sebuah umpan kali ini. Hampir saja bola berubah arahnya tapi meninggalkan lapangan permainan. Ya, sebelum terjadi proses crossing dari Hasim Kipu tadi, kita di sini agak sedikit terlambat sebenarnya Jarod untuk bisa menutup ruang. Ya, akhirnya kita di sini hampir saja blunder terjadi di sana. Apabila tadi bola terjangkau oleh Kate Kayambagams, mungkin akan menjadi gol kedua bagi kubu Arema. Kembali kita saksikan kali ini sepak pojok Hasim Kipu. Masih berusaha dikejar oleh Victor Igbonevo. Ya, Victor Igbonevo. Ya, cukup menarik kita di sini. Lemparan ke dalam untuk Persija. Sebenarnya tadi ada terlihat bola mengenai salah satu pemain dari Persija, Sarizal tadi. Memindahkan bola kali ini. Penyerangan coba dibangun oleh Mukmin Aliansyah bagi Persija Jakarta. Umpan dalam kotak penalti cukup baik Mukmin Aliansyah. Terlalu deras untuk Pedro Javier. Ya, satu crossing sebenarnya yang cukup baik untuk bisa mengancam gawang dari Kurnia Mega. Namun Pedro sudah berusaha untuk menjangkaunya, namun bola terlalu deras. Kita lihat di sini Coach Iwan yang kerap berdiri di pinggir lapangan untuk memberikan instruksi kepada para pemainnya. Gali Sudaryono. Ismet Sofyan. Kembali Ismet Sofyan. Oh, baik sekali. Pedro Javier dalam kotak penalti. Oh, sedikit terlambat dari kita lihat. Dan satu body contact yang sangat positif dari Kate Kayambagams untuk mengganggu Pedro Javier untuk bisa mendapatkan bola. Cukup berhasil tadi, Gams. Ya, terlihat memang di sini Persija Jakarta juga tidak mau terlalu bermain terburu-buru seperti biasa. Biasa memang Persija Jakarta melakukan sebuah tekanan cukup cepat di babak pertama, tapi kali ini mereka berusaha untuk memainkan tempo karena seperti yang sudah di babak pertama mereka mampu unggul cepat, tapi di babak kedua mereka kemasukan beberapa gol. Dan ini juga terlihat mereka masih tetap bermain dengan tempo yang tidak terlalu tinggi. Betul. Dan juga terlihat masih sangat hati-hati Persija Jakarta setelah kemasukan gol dari Kate Kayambagams tadi. Beto Gonçalves duel dengan Fabiano Rosa Beltram. Kita lihat dua pemain asal Brazil ini duel. Wow, kali ini berhasil diambil oleh Fabiano Rosa Beltram. Dan Fabiano merupakan pemain juga yang terkenal dengan tackling-tackling yang sangat keras dan juga kerap sekali berhasil menyikapi tadi yang dikatakan oleh Rendra, bahwa betul Rendra dengan 3 kali penampilan setelah mencetak gol terlebih dahulu dan akhirnya dikalahkan dan juga akhirnya berbuntut dengan draw. Tentunya itu ada suatu evaluasi yang sangat baik dari Coach Iwan untuk bisa merubah karakter permainan defense daripada pemainnya dan juga mungkin mengatur ritme permainan, tidak selalu dengan harus mengejar kemenangan dengan tempo yang selalu dengan tempo tinggi.
Ya, dengan materi para pemain muda, memang Persija Jakarta terlihat masih sangat bermasalah dengan permainan tempo yang memang pasti akan lebih bisa dikuasai oleh para pemain yang memiliki jam terbang tinggi. Betul. Kita lihat Beto Gonçalves, penyerang yang memang sangat diandalkan tentunya oleh Arema Indonesia musim ini, memang masih menjadi pilihan ketiga di kubu Arema Indonesia untuk bisa menjadi penyerang. Selain Christian Gonzalez, ada juga Kate Kembagams, Greg Nokolo yang sedang mengalami cedera, dan juga tentunya adalah Rising Star Sunarto. Kita lihat pelatih Rahmat Darmawan yang juga pernah bermain untuk Persija Jakarta ketika aktif sebagai pemain. Mendapatkan pengawalan ketat, Beto Gonçalves diduetkan dengan Christian Gonzalez. Ya, sebentar ini kita lihat Kate Kembagams harus mengganti sepatu. Kita lihat dengan usia yang sudah masuk usia 40, begitupun juga dengan nomor punggung bajunya sendiri yang menandakan memang usia 40, Rendra. Kita melihat dengan kemampuan stamina dan juga fisik yang dimiliki oleh Kate Kembagams, patut kita berikan acungan jempol tentunya. Masih bisa mengimbangi pemain yang berusia sangat muda dibandingkan dirinya. Denny Santoso. Kembali kali ini Thierry Gattuso, masih Thierry Gattuso. Kita lihat cukup baik Thierry Gattuso. Digagalkan oleh Ismail Sofyan. Play on. Tendangan dari luar kotak penalti. Percobaan yang masih berada di atas mistar dari Galis Daryono. Ya, kembali saya kita di sini blunder dari Ismet tadi yang salah melakukan passing. Namun masih beruntung tendangan dari Hendro tidak mengarah ke gawang. Oh, dia memang terjatuh dengan seperti terinjak bola tadi, Thierry Gattuso. Ya, ekspresi dari pelatih Rahmat Darmawan. Mukmin Aliansyah. Amarzuki. Jarot kali ini. Kembali Hendro Siswanto. Diambil kembali Fabiano Rosa Beltram. Ya, sebenarnya kita melihat di sini murni dan juga sangat bersih ya. Bola yang ditackle oleh Fabiano tadi. Namun wasit Najamuddin mungkin menganggap ini merupakan satu pelanggaran karena mungkin kaki dari Fabiano tadi memang mungkin sedikit berbahaya. Ini dia. Kita lihat. Ya. Murni memang sebenarnya mengenai bola, namun mungkin jepitan kaki dari bagian kaki kiri itu mungkin yang dianggap wasit membahayakan lawan. Kembali Fabiano Rosa Beltram menjadi benteng yang kokoh bagi Persija Jakarta. Thierry Gattuso, Dendy Santoso, Egy Melgiansyah, Kate Kamba terlalu deras. Ya. Beberapa kali kita lihat di sini bagaimana para pemain Persija sebenarnya mampu untuk bisa mengintercept passing-passing daripada Arema ataupun juga bisa memotong serangan dari Arema. Namun di saat mereka mendapatkan bola, mereka sedikit terburu-buru untuk melepaskan passing, Rendra, dan bola selalu mengarah kepada lawan. Seperti tadi kita lihat bagaimana Ismet yang salah passing akhirnya diambil oleh Hendro Siswanto, sementara Fabiano baru saja terjadi passing mengarah ke Rahmat Afandi, namun gampang sekali dipotong oleh Thierry Gattuso. Ya, kita juga bisa melihat bagaimana Hendro Siswanto dengan Egy Melgiansyah masih terlihat cukup berhati-hati dan tidak terlalu banyak melakukan penetrasi. Betul. Karena kita di sini mereka bermain dengan 2 gelandang, sementara kita di sini Persija ada 3 gelandang di situ. Ada Robertino, ada Amarzuki dan juga ada Jarot. Dan mereka harus pintar-pintar untuk bisa membagi peran untuk membantu atau mensupport sektor depan. Kembali Hendro Siswanto. Masih Hendro Siswanto kali ini. Duel dengan Syahrizal, Hendro Siswanto. Ya, menunggu support dari rekannya. Dari Gattuso, Egy Melgiansyah. Ada Jarot. Ya, ini kembali kita lihat, Indra. Di saat mereka bisa mendapatkan bola dan kita lihat clearance yang dilakukan tidak mengarah kepada rekannya, sementara akhirnya mereka harus kembali melakukan defense dan mendapatkan serangan kembali daripada tim Arema. Inilah yang sering sekali terjadi.
Peluang didapatkan kali ini. Arema Indonesia berhasil merubah kedudukan dari tertinggal menjadi memimpin. 1-2 Arema Indonesia unggul atas Persija Jakarta. Dan ini merupakan gol kedua dari Beto Gonçalves. Ya, tepat sekali. Baru kita bahas bahwa di saat Persija melakukan clearance yang selalu kerap sekali salah, dan kita lihat serangan balik yang begitu cepat diawali oleh Hasim Kipu dari sektor kanan memberikan umpan tarik kepada Beto yang berdiri begitu bebas, dan akhirnya Beto menghujam, menghukum pertahanan Persija dengan gol kedua bagi Arema. Kita lihat di sini bagaimana kembali kesalahan elementer yang dilakukan oleh pada Persija terulang kembali, dan tentunya ini adalah satu hasil yang menurut saya kurang memuaskan. Ini dia. Dan ini dia, bam, bam, begitu gampang dan terbuka ruang tembak daripada Beto Gonçalves. Ini bukan yang pertama kalinya Hasim Kipu mampu memberikan umpan-umpan menuju daerah kotak penalti. Betul. Dan ini artinya bahwa Mukmin yang kadangkala melakukan overlapping yang sedikit terlambat untuk bisa melakukan covering. Dan ini mungkin ada juga masalah kolektivitas bertahan yang tidak begitu baik dari Persija, bahwa di saat Mukmin terlambat tentunya harus ada pemain pengganti, Rendra, yang untuk bisa mendelay serangan daripada Arema, menutup gerak atau juga terupas umpan tarik daripada Hasim Kipu, dan itu tidak terjadi, Rendra. Dari tertinggal saat ini Arema Indonesia memimpin melalui gol yang dicetak oleh Keith Kebagams dan juga Beto Gonçalves, dan wow, sempat terlepas tapi berhasil diamankan oleh Kurnia Mega Hermansyah. Kita lihat Devri Rizky atau Anindito sudah disiapkan. Ya, ini akan menjadi sebuah perubahan. Apakah yang akan ditarik keluar adalah dalam artian ada Park Hyo-min atau malah Jarod untuk bisa menambah kekuatan? Saya melihat sebenarnya mungkin di sini Jarod yang akan diganti. Sementara kita lihat sudah ada dua gelandang sebenarnya di sana. Ada Robertinho dan juga ada Marzuki sebagai gelandang bertahan, dan kita lihat peran dari Jarod dari tadi tidak terlihat begitu baik dan tidak jelas dia bermain sebagai pemain mana. Karena kita di sini dengan perubahan rotasi pada saat Park masuk ke tengah, Jarod juga sedikit terlambat untuk bermain di sektor kiri, Rendra. Dan apabila mungkin pengamatan saya tidak salah, saya mungkin melihat Jarod lah yang akan diganti oleh Anindito. Park Hyo-min, kembali kita lihat di sini memang permasalahan kolektif defense yang terjadi pada tim Persija. Transisi daripada offense ke defense memang kerap sekali mendapatkan satu masalah, dan ini sebenarnya bukan permasalahan counter attack yang dilakukan oleh Arema dari cara permainan atau juga dari strategi Arema. Ini justru sebenarnya dari kesalahan yang dilakukan oleh para pemain Persija. Ya, tepat sekali. Jarod, Rendra. ya, Anindito masuk menggantikan Jarod. Ini menandakan bahwa Persija Jakarta berusaha untuk melakukan permainan menyerang dengan menarik Jarod yang sebenarnya lebih berfungsi sebagai gelandang tengah, sebagai pemutus serangan, digantikan oleh Anindito yang bermain sebagai winger alias sayap. Betul. Praktis dengan masuknya Anindito, tentunya Park mungkin akan lebih banyak berperan di sektor tengah. Kita lihat Anindito Wahyu. Park Hyo-min kali ini menguasai bola bagi Persija Jakarta, berikan bola kepada Marzuki. Direbut kali ini oleh Arema Indonesia. Dendi Santoso yang bermain ke tengah. Ada Christian Gonzalez, Thierry Gattuso. Kembali dua pemain dalam kotak penalti, sementara ini pemain bertahan Persija Jakarta hanya ada satu. Betul. Kembali kita di sini apabila tadi bola dapat dijangkau dan juga dilakukan heading atau juga back heading. Sebenarnya ada satu pemain dari Arema tadi yang berdiri di yang jauh. Seperti tadi kita bahas, memang agak sedikit sulit untuk mendapatkan sosok yang bisa bermain juga menjadi tembok kembar di jantung pertahanan Persija. Nana sudah dicoba, sekarang Sarizal pun dicoba, tentunya masih belum bisa menjadi tembok kembar dari seorang Fabiano, Rendra. Nampaknya kehilangan Precious memang sangat terasa. Warna biru bersatu dengan warna oranye di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Kembali kita lihat Galih Sudaryono, Victor Ibonevo. Pertahanan memang menjadi satu PR yang memang harus diselesaikan oleh pelatih
Iwan Setiawan, di mana sejauh ini Persija Jakarta termasuk tim yang defisit dalam jumlah selisih gol. Mereka berhasil memasukkan 9 gol, tapi sudah kemasukan 14 gol dari 7 pertandingan termasuk pertandingan sore hari ini. Ya, pelanggaran Hasim Kipu. Nampaknya kartu kuning ya, kartu kuning diberikan wasit. Dan dia mengklaim bahwa dia baru 1 kali melakukan kesalahan pelanggaran. Lawan bebas, dan ini pasti akan menjadi bola dari Ismet Sofyan. Betul. Oh, ya. Kita lihat sepakan dari Hasim Kipu mengarah ke bagian kaki Anindito. Langsung diganjar dengan kartu kuning oleh wasit Najamuddin. Anindito Wahyu sudah memberikan sebuah gaguan untuk barisan pertahanan Arema Indonesia setelah masuk menggantikan Jarod. Kembali kita lihat, sudah bersiap-siap. Ismet Sofyan memberikan umpan. Egy Melgiansyah. Ya, Ismet salah seorang pemain senior yang memang masih diharapkan Persija untuk bisa mengangkat motivasi daripada para pemain muda. Ya, peluang. Wow, masih ada Victor Igbonevo. Dan kali ini adalah Anindito Wahyu. Ada pengawalan dan juga pengamanan dari Kate Kayamba Gams. Ya, luar biasa kita di sini bagaimana Kate Kayamba Gams, seorang pemain depan yang juga melakukan kolektivitas defense yang sangat baik di dalam kotak penalti. Kontrol bola yang tidak begitu baik dari Anindito tadi mengakibatkan bola masih bisa di clearance atau juga dibuang oleh Kate Kayamba Gams. Kesempatan terbuka tadi bagi Persija sebenarnya. Kembali Fabiano Rosa Beltram. Percobaan yang masih belum menemui sasaran. Cobaan yang sangat ambisi sekali dari Fabiano yang naik terlalu jauh. Ya, inilah dia umpan dari Hasim Kipu yang berbuah gol dari Beto Gonçalves. Ya, tanpa penjagaan ketat, dan kita lihat di sini Sahrizal yang sebenarnya ada di dekat Beto tidak melakukan blocking. Tidak terlalu banyak peluang sebenarnya kedua tim di babak pertama, tapi sudah dihasilkan 3 gol dalam laga sore hari ini. Kembali duel Amarzuki dengan Hendro Siswanto. Masih Hendro Siswanto. Ada peluit. Dan bebas kali ini untuk Arema Indonesia. Kembali Hendro Siswanto. Hasil diamankan oleh Gali Sudaryono. Victor Igbonevo. Fabiano Rosa Beltram. Kembali kita lihat kekuatan dari Thierry Gattuso. Rahmat Afandi masih menguasai bola. Sudah meninggalkan lapangan permainan. Usaha keras dari Rahmat tadi untuk bisa menghalau bola untuk tidak keluar dari lapangan, ternyata masih juga tidak berhasil. Thierry Gattuso lepas ke dalam kali ini.
Fabiano Rosa Beltram. Menit terakhir di waktu normal, skor 1-2. Persija Jakarta tertinggal atas Arema Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dan kembali sebuah peluang, masih ada Fabiano Rosa Beltram yang langsung saja menghalau bola. Sekarang 1 menit teman waktu di babak pertama. Tentunya bahan evaluasi bagi Coach Iwan di babak kedua nanti untuk bisa merubah strategi permainan daripada para pemainnya. Ya, kembali kita lihat crossing yang sia-sia, Rendra. Ya, Mukmin Aliansyah, salah seorang pemain yang diorbitkan di musim ini oleh pelatih Iwan Setiawan. Tendangan gawang bagi Arema Indonesia dilakukan oleh Kurnia Mega. Memasuki detik-detik terakhir di babak pertama. Fabiano Rosa Beltram, Robertino Puliara. Pelanggaran untuk Persija Jakarta. Ismet Sofyan. Dan akhir dari babak pertama Big Match Indonesia Super League antara Persija Jakarta menghadapi Arema Indonesia. Skor sementara adalah 1-2. Persija Jakarta tertinggal atas Arema Indonesia setelah sempat memimpin melalui Pedro Javier. Akhirnya harus tertinggal lewat gol Kate Kemba Gams dan Beto Gonçalves.